Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah singkat saya pada saat ini berjudul Bagaimana iman kita bisa semakin bertumbuh. Bagaimana iman kita bisa semakin bertumbuh. Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga mengingatkan kita. Yang pertama, kalau kita mau supaya iman kita semakin bertumbuh, jangan bergaul dengan orang fasik, jangan bergaul dengan orang berdosa, dan jangan bergaul dengan pencemooh. Ya, mereka tidak akan pernah mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar. Ya, jangan bergaul dengan mereka. Itu akan semakin melemahkan iman kita. Tetapi kita harus bergaulnya dengan Tuhan. Ya, jadi yang pertama, jangan bergaul dengan orang berdosa, jangan bergaul dengan orang fasik, jangan bergaul dengan para pencemooh. Bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua, yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh, firman Tuhan juga di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua berkata bahwa jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Jangan jadi beban, jangan menjadi rutinitas. Tapi firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Taurat itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin bertumbuh. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak sukacita, maka semua itu tidak memberi dampak yang baik. Sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan. Kalau Bapak Ibu Saudara menerima surat cinta dari orang yang kita cintai, kan pasti senang kan untuk kita membacanya. Demikian juga, kalau kita mau iman kita semakin bertumbuh, firman Tuhan dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab itu firman Tuhan. Ini surat cintanya Tuhan untuk kita. Jadi kalau kita misalnya membaca dengan penuh sukacita, Tuhan itu Maha melihat, Dia akan memberkati setiap kita. Jadi kalau iman kita mau semakin bertumbuh, jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Jangan menjadi beban, jangan sekedar menjadi rutinitas. Saya bertemu dengan banyak orang yang rajin, katanya rajin baca Alkitab, tapi kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena dia cuma melakukan itu secara rutinitas. Tapi kalau kita bisa melakukannya dengan kesukaan, maka hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebagai contoh misalnya begini, ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 misalnya, ayat yang terkenal. Ketika kita baca, jangan sekedar baca. Firman Tuhan katakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wow, ketika kita gitu ya, kalau kita menyadari, wah luar biasa ya. Berarti segala perkara apa saja? Masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, masalah ekonomi, masalah apa saja, kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Lalu kita renungkan itu siang dan malam, maka itu akan menjadi kekuatan, ya, menjadi berita yang selalu menyenangkan hati kita. Jadi dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita bisa belajar itu bahwa kalau kita ingin supaya iman kita semakin bertumbuh, jangan bergaul dengan orang berdosa, jangan bergaul dengan para pencemooh, jangan bergaul dengan orang fasik. Yang kedua, biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Kalau menjadi kesukaan, setiap hari kita baca dengan sukacita. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ayat yang ketiga dalam Mazmur 1 itu berkata bahwa orang yang menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya. Walaupun panas terik, dia tidak pengaruh, karena akarnya selalu merambat untuk mencari air. Dan juga apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daunnya tidak layu, tetap mengembang, tetap hijau, karena dia seperti di tepi aliran air. Itulah orang yang menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan dan merenungkannya siang dan malam. Dan yang keempat, yang penting juga, di dalam Yosua 1 ayat, firman Tuhan mengatakan gitu, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, itu penting. Karena di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa firman itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mendengar? Harus memperkatakan, ya. Jadi penting sekali untuk iman kita semakin bertumbuh, perkatakan firman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi masalah, perkatakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang kere, lagi nggak punya duit, lagi kanker, kantong kering,
Perkatakan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Nah, bayangin, bukan di dalam bank-bank yang ada di dunia ini, tetapi di dalam kekayaan Kristus. Nah, sebab itu penting sekali untuk iman kita semakin bertumbuh, perkatakan firman Tuhan. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan untuk iman kita semakin bertumbuh. Apa? Jangan bergaul dengan orang fasik, jangan bergaul dengan orang berdosa, jangan bergaul dengan para pencemooh. Yang kedua, jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga apa? Renungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu renungkan itu siang dan malam. Dan jangan lupa yang keempat, perkatakan firman itu. Karena dengan perkataan itu, maka kita akan mendengarkan itu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Doa saya, biarlah 4 pesan Tuhan ini buat kita lakukan dalam kehidupan supaya semakin hari. Coba bayangkan kalau setiap hari kita renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, sudah berapa banyak, 1 tahun mungkin kita bisa 365 ayat yang kita boleh baca dan perkatakan terus, dan itu akan menguatkan kita. Doa saya, biarlah pesan singkat ini, khotbah singkat ini menguatkan kita senantiasa. Tetap enjoy. Pesan singkat ini, Bapak Ibu Saudara, silakan kalau Saudara boleh bagikan itu kepada teman-teman yang lain. Silakan like juga, saya mohon. Yang mungkin bisa subscribe dari channel YouTube kami, GB Rumah Kasih. Lalu bisa share juga kepada teman-teman lain. Biarlah banyak orang diberkati dan banyak orang imannya semakin bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.